Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah, la mawjuda illallah. La ilaha illallah, la ma'buda illallah. La ilaha illallah, la matsluba illallah. La ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadis fi kitabullah wa khairal huda Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Waqala ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijilin faja'alahum ka'asfin ma'kul. Wa qala aidan fi ayatil ukhra atiullaha wa atiur rasul. Wa qala aidan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa qala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man azama maulidi kuntu safi'an lahu yaumal qiyamah. Wa qala aidan wa man anfaqa dirhaman fi maulidi faka'annama anfaqa jabalan min jahabin fi sabilillah. Wa qala aidan man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala ulama wa alamatul itaati fi sunatihi saniyah wa iksaru sholati alaihi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minas sahidina was sakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramun, para alim, para ulama, para masyayihil kiram, bilhususil khusus kepada muratibul awqat atau pembawa acara, yang mana pada malam hari ini Al-Fakir mendapat satu kehormatan dari panitia penyelenggara dan sekaligus mendapat mandat dari pengatur waktu pembawa acara untuk menyampaikan bil hikmah dalam acara Maulid Arba'in yang digelar oleh keluarga besar Gang Makmur RT 06. Dan alhamdulillah melihat tadi orang tua kita, sesepuh kita sekaligus ketua RT kita, Bapak Agustinus atau lebih populernya Bapak RT Blangkon, semangat 17 Agustusnya masih membara. Dan malam hari ini malam terakhir Agustus. Nah, bisa jadi Agustus yang akan datang di antara antum semua dan kita semua saat ini bisa saja tidak mengalami lagi 17 Agustus, walaupun tidak berharap. Makanya tadi protesnya seorang tua kita, biasanya tanggal 12 setelah Maulid di RT 06 ini atau di RT 6 ini baru kebagian jadwal. Saya ikut arisan, Pak, arisan malam Jumat keliling ya. Kebetulan saya ikut 2 lot
karena di dalamnya ada arisannya, pengajian tapi diikat dengan arisan, walaupun arisannya tidak terikat berapa ngisinya, tergantung kemampuan kita. Umpama di rumah Pak Ahmad saya ngikut ngisi 20.000, nanti di rumahnya Pak RT Agus ngisi saya 50.000, dan itu dicatat oleh panitia. Dan kebetulan saya sendiri dengan istri ikut 2 lot. Begitu dikocok bulan pertama keluar dua-duanya ya. Di minggu pertama nama Al-Fakir yang keluar karena dikocoknya 1 bulan 1 bulan, dan di minggu kedua istri Al-Fakir. Lalu ada yang bertanya, Kang Haji kajian jena berturut-turut? Kata saya biarkan berturut-turut, kenapa enggak dioper aja sama yang lain? Enggak usah, karena ini sudah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti saya harus berbuat baik di 2 minggu yang akan datang. Makanya saya tidak menolak. Orang lain banyak yang menolak, saya mantar aja sambil selamatan anak saya disunat. Saya tidak. Makanya saya katakan kenapa demikian, ketika kita ada kebaikan lalu kita undur, belum tentu kita akan sampai ke tempat yang kita undur tadi. Ya, ya makanya alhamdulillah, walaupun secara pribadi beliau protes, tapi secara pribadi beliau juga menerima. Kenapa? Karena ini adalah kebaikan. Kita belum tahu setelah tanggal 12 Rabiul Awal apakah kita masih hidup atau tidak, wallahu alam. Makanya tadi saya katakan la ilaha illallah la mawjuda illallah, la ilaha illallah la ma'buda illallah, la ilaha illallah la matsluba illallah, la ilaha illallah la maqsuda illallah. Karena hadirnya kita di tempat ini saja, tanpa geraknya Allah kita tidak mungkin akan sampai ke tempat ini. Banyak saudara-saudara kita malam minggu tidak mau berkumpul di tempat ini dengan berbagai macam alasan. Kenapa? Karena mereka tidak terpanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka tidak terpanggil oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ini gang makmur namanya. Alhamdulillah, yang hadir, yang duduk tadi dengan saya di sana, saya lihat bajunya semuanya ketat semua, karena badannya gendut-gendut Pak. Berarti kan makmur. Dari mulai guru kita Kang Haji Dadang ya, yang kelihatannya kerempeng saya doang sama Pak RT, berarti saya masih kurang makmur Pak RT nih. Ya Allah ya Rabbana ya Karim ya. Dan insya Allah malam hari ini bukan satu kebetulan, tapi tadi la ilaha illallah la matsluba illallah. Kemarin waktu malam Kamis hujan tidak pernah berhenti ya, malam Jumat jamaah sekalian. Dan kebetulan malam pertama begitu masuk maulid, saya malamnya mimpi mengadakan maulid Nabi di rumah. Maka spontanitas kepada istri, pagi-paginya langsung saya ngomong, Mi, malam ini kita maulid. Apa komen istri? Gadag jenarek nanaon tesuk gua rasa rusuk gitu ya. Masalahnya kan ngundang orang biasanya kalau maulid ya, sebab maulid itu kata Imam Syafi'i, man jama'a maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan wa haya'an lahum wa ta'aman wa amilan sholihan. Itu syarat maulid. Yang pertama ngumpulin orang, yang kedua di dalamnya berbuat baik, apakah dengan membacakan sirah Nabi, membaca ayat suci Al-Quran yang berkaitan dengan lahirnya Nabi ya mas sekalian. Dan begitu pula di dalamnya membaca ayat suci Al-Quran, lalu ada ceramah. Dan tidak sempurna ketika namanya maulid kalau ujungnya tidak ada makan. Yang diprotes sama istri masalahnya makannya ini ya, karena nyuguhin orang 150 orang dengan acara mendadak, tentunya itu akan merepotkan istri. Kata saya, Umi, ikhlaskan, ridhokan ya, karena salah satu ciri cinta orang cinta kepada Nabi itu salah satunya adalah wa alamatul itoati fi sunatihi saniyah wa iksaru sholati alaih.
walaupun tidak meriah, tidak ngundang kiai dari mana-mana, yang penting di rumah kita ada maulid terlebih dahulu. Dan akhirnya disusul oleh jamaah saya malam Jumatnya, ya, terus ada lagi besok malam Seninnya, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, makanya alhamdulillah kita doakan khususnya para ulama kita, guru-guru kita yang terus bersinergis dengan para umarok, ya. Kita punya RT dan kita punya guru, alhamdulillah, ya, di mana ada acara beliau selalu berdampingan. Bahkan beliau tadi sampai mengatakan silakan kau undang dari mana saja mubalik yang kau inginkan, tapi salah satu beliau, karena beliau sudah menganggap barangkali orang tua beliau saya ini, ya, walaupun bukan orang tua bis sabab, bukan orang tua bin nasab, tapi mungkin ada sekelumit ilmu yang pernah beliau dengar, ya, dan pernah beliau laksanakan, maka beliau menganggap saya adalah orang tua beliau. Ada dua orang sosok yang sudah meninggal dunia yang prinsipnya seperti Pak RT. Yang pertama adalah Pak Haji Iyang Al-Maghfurlah, yang kedua Bapak Ustadz Asman juga telah meninggal dunia, dan yang ketiga adalah Bapak Haji Hasan Beang, ya. Beliau ketika masih ada selalu mengatakan, kalaupun kamu mau undang dari mana di musola ini, di masjid ini, kita punya orang tua yang namanya Haji Jamil, jangan sampai beliau tidak diundang ketika ada acara. Makanya aneh Pak, padahal orang soleh, secara logika kita tidak masuk akal, acara maulid ada yang kerasukan. Harusnya kan tidak kerasukan, ini kerasukan. Waktu itu saya ceramah di daerah Jonggol, dan kebetulan Pak Haji Iyang ini masjidnya beliau maulid, cuma beliau anak-anak muda yang meneruskannya tidak mengundang al-fakir. Akhirnya istrinya ngamuk saudara, sampai bakar kemenyan segala. Hah? Itu ternyata kerasukannya itu karena acara ini katanya tidak dihadirkan orang tua kita, guru kita yang pertama ngajarin alif di sini. Akhirnya saya ditelepon Pak, ya, di Cariu waktu itu saya ceramah jamaah sekalian, dan akhirnya kata saya insya Allah nanti pulang dari Cariu saya akan datang ke sana, walaupun jamaahnya sudah nggak ada, biarin, yang penting saya datang, ya, untuk sekedar mengucapkan ijab dan kabul, dan jadi perhatian sampai sekarang. Seperti itulah. Jadi di daerah Ciantra ini nggak aneh Pak, sampai ada orang yang lagi maulid masuk masjid keserasukan. Kenapa? Dia pengen ngaji, dia pengen baca Quran, begitu naik panggung bukan baca Quran, cuma karena memang orangnya orang Kejawen, orangnya orang Buhun kalau bahasa orang sini, nggak ngerti agama, tapi ketika ada sesuatu selalu tradisi orang-orang dulunya dipakai, ya. Itu diantaranya tadi dikatakan, kalau memang tradisi ini baik silahkan lanjutkan, pertahankan. Salah satunya adalah peringatan maulidnya Nabi Muhammad SAW, atau memperingati hari lahirnya baginda Rasulullah SAW. Itu adalah bukan satu ibadah yang ditentukan, akan tetapi itu adalah tradisi yang di dalamnya mengandung unsur ibadah. Makanya ketika bicara tentang maulid Nabi, apa hukumnya? Menghukumi maulid Nabi dilihat ketika pelaksanaan peringatan itu sendiri. Kalau di dalamnya tidak bertolak belakang dengan Quran dan hadis, berarti diperkenankan akan menjadi sunat, bahkan bisa menjadi wajib. Contoh, adanya pengajian, sedangkan pengajian itu hukumnya wajib. Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimatin. Kita yakin ketika ada pengajian di Atoyibah di masjid yang hadir kira-kira segini enggak Bu? Pengajian setiap hari Minggu pagi segini enggak? Enggak. Tapi alhamdulillah dengan adanya peringatan maulid, atau dengan adanya yaitu maulid arba'in, alhamdulillah dari sini seujung lihat penglihatan ke sana sudah enggak kenal saya, ke sana penuh, ke sini doang carengcang dah. Kurang warga.
Ini kali Pak RT yang nggak kebagian snack kali. Iya. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi pun beliau mengatakan kenapa sih di RT 6 itu harus haji jamil baik? Ya, sebetulnya tidak harus jemaah sekalian. Mungkin ini sebagai ketawaduan beliau. Ya, dan saya juga sebetulnya mengingat kepada selalu keterangan Abdulul a'mali as-shalawatul khamsu wa abdulul akhlaq at-tawadu, kata Nabi, bahwa sebaik-baik amal adalah sholat 5 waktu, sholat fardu, dan sebaik-baik akhlak adalah adab. Ya, adab itu bisa diterapkan oleh kita atau di dalamnya akhlak, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke muka bumi ini salah satunya adalah liutami makarimal akhlak, karena dengan akhlak itu akan terasa indah. Contoh, seorang istri yang menghargai suaminya, suami pun menghargai istrinya, lalu anak-anaknya menghargai orang tuanya, begitu pula orang tua menghargai anak-anaknya, maka ketika rumah tangga itu semua berakhlak karimah, anak akhlakul karimah, orang tua akhlaknya baik, istri akhlaknya baik, maka di rumah itu sudah tercipta satu rumah tangga yang kecil tapi bisa dikatakan baitil jannati, rumahku adalah sorgaku. Kenapa? Walaupun tidak dengan mobil bagus, tidak dengan perabotan serba lek, tidak dengan makanan yang enak-enak, akan tetapi ketika ada adab anak, adab kepada orang tua, suami adab kepada istri, istri menghargai kepada suaminya, dan seterusnya, terasa dengan akhlak begitu indahnya, terasa kebahagiaan akan terbentuk dalam rumah tangga kita. Ya, makanya ada keterangan al-adabu qoblal ilmi, adab lebih didahulukan ketimbang ilmu. Kenapa? Mending orang ilmunya sedikit punya adab daripada orang ilmunya tinggi, ilmunya banyak tapi tidak beradab. Nah, ini yang mulai sekarang udah terkikis ini akhlak. Padahal subhanallah, Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan melalui ayatnya, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ketika kita mencintai Allah, fattabi'uni, siapa yang harus diikuti? Rasulullah, karena orang yang paling cinta kepada Allah adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara ibadah yang benar? Bahkan di ayat yang lain tadi dikatakan atiullaha wa atiur rasul, dan ayat ini 3 ayat turun sekaligus. Yang pertama aqimis sholah wa atauz zakat. Yang pertama dirikan sholat dan laksanakan zakat. Maka orang yang sholat tapi dia tidak mengeluarkan zakat, la tuqbalu sholatuhu minhu, maka sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ahli ibadah, ahli sholat, tapi ketika jadi orang kaya dia enggan membayar zakat, maka dikatakan la yuqbalu sholatuhu minhu, tidak akan diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Yang kedua, atiullaha wa atiur rasul, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena orang yang paling taat kepada Allah adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tugas kita adalah menyeplak atau Nabi menjadi uswah bagi kita semua, bukan hanya sekedar dibaca ayatnya, ya, bukan hanya sekedar dibaca setiap tahun ayatnya, tapi di mana, sudah sejauh mana Rasulullah kita jadikan uswah dalam kehidupan kita, baik dalam rumah tangga, baik dalam ibadah, baik ibadah itu yang muqayyadah atau ibadah itu yang mutlaqah, atau dengan kata lain ibadah mahdoh atau ibadah ghair mahdoh, sudah sejauh mana kita meneplak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Malam hari ini biasa saya kalau kesini suka bawa hadiah. Hadiahnya sekarang saya banyak bawa minyak wangi, banyak. Nah,
Kalau yang perlu, yang punya botol kosong bawa ke rumah saya, nggak usah bayar. Masih banyak. Kameramen utama. Nah, ini yang istimewa. Karena belinya saya cuma 2, saya bawa 1. Karena besok mau ceramah lagi di daerah Cibarusah, biasanya saya juga bawa lagi. Ya. Ini barang tidak seberapa harganya, tapi di mata Allah Subhanahu wa taala, di mata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sangat luar biasa. Salah satunya adalah sunnah ketika kita mau sholat, mau jumatan, memakai wewangian. Karena Rasul dan Allah sangat senang kepada orang yang wangi. Malaikat pun senang kepada orang-orang yang wangi. Ya, termasuk laki-laki pun senang sama wanita-wanita yang wangi. Ya, makanya kalau ada suami ibu berpaling dari ibu, hati-hati, jangankan ibu tidak pernah wangi badannya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya membaca kitab Takrib atau Fathul Qorib. Kita mengikuti perintah Allah, atiullaha wa atiur rasul, taat kepada Allah dan mengikuti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Di dalam bab tersebut yang pertama dibahas bab toharoh, bab bersuci. Sebelum bertoharoh disampaikan dulu bahwa toharoh itu dengan 2 cara. Yang pertama dengan air, lalu air pun disampaikan, air pun dibahas. Ada 7 air yang suci dan mensucikan, dalam artian bisa dipakai wudhu, bisa dipakai adus, mandi junub. Ya, saya dulu waktu kecil masih ingat, saya anak ke-11 dari 11 bersaudara. Ibu saya kalau lagi nidurin si bontot, nih si bontot, ya, ibu saya kalimatnya seperti ini, Bu. Nggak kayak sekarang, orang tua dulu itu kalimat-kalimat yang keluar dari mulutnya selalu bermakna. Cuma bahasanya bahasa Sunda. Kalau yang ngerti Sunda insya Allah ngerti. Ya, sambil ngempok-ngempok bujur kita, pantat kita itu diempok-empok kalau bahasa orang sini, supaya cepat tidur. Kalimatnya begini: sakur cai bijil ti bumi ti langit, menang dipakai susu cinajan pahit, kaya ibun cilaut sumur wahangan, hujan buah ciburial jeung cihujan. Itu adalah air yang boleh dipakai wudhu, boleh dipakai untuk mandi junub. Ya, dan saya tidak belajar di pesantren, akan tetapi hanya mendengarkan ibu ketika itu selalu mengucapkan kalimat tersebut. Lagi ngayun-ngayun anaknya di ayunan sama. Jemaah sekalian, makanya alhamdulillah ya, karena doa ibu subhanallah dibahas dari mulai air yang suci dan mensucikan, ada air mutanajis, ada air mustamal, ada air yang kurang dari 1 kulak, ada yang lebih dari 2 kulak, dibahas sampai tuntas. Lalu yang kedua, ketika tidak ada air atau ketika ada rusuh karena tidak boleh kena air, maka orang harus diganti bersucinya dengan debu dengan cara tayamum. Lalu setelah itu dibahaslah bagaimana cara menghilangkan hadas kecil, dibahas bab wudu, bagaimana fardu wudu, bagaimana sunat-sunat wudu. Jamaah sekalian, semua dibahas, dan itu semua adalah ittiba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika seseorang yang ibadah tanpa mengikuti Rasul, tanpa mengikuti ulama-ulama yang menjelaskan tentang bagaimana ibadahnya Rasul, tentunya tidak mungkin akan ketaatan kita tidak akan diterima oleh Allah kalau kita tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai itu baru tayamum. Bagaimana cara tayamum? Apa saja yang boleh tayamum? Dan boleh
membersihkan najis dengan cara bukan memakai air, pengganti dari air. Setelah itu barulah selesai, dibahaslah najis. Najis dibahas menjadi 3, ada najis mutghaladah, muhafafah, mutawasitoh, dan cara membersihkannya terus rangkaian sampai akhirnya nyampe kepada rukun sholat. Kalau dalam Fathul Mu'in ada 14, dalam Fathul Qorib ada 18, dalam Kasifatun Najah ada 17 rukun sholat, ya jemaah sekalian. Dan rukun tadi dibagi 3 menjadi rukun kolbiyah, rukun hati, rukun fi'liyah, rukun pekerjaan, rukun kauliyah, rukun ucapan, semua dibahas. Dan setelah itu sampailah kepada sunnah-sunnah sholat. Selesai sunnah-sunnah sholat, barulah sunnah sebelum sholat, ya. Nah, sunat sebelum sholat ini yang pertama adalah adzan, yang kedua adalah iqomat. Maka sekalipun kita sendiri tetap disunatkan ketika kita mau sholat qomat terlebih dahulu. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Baca doa aqamahullahu wa adama madamatis samawati wa ma fil ard. Lalu kita berdiri, ya, berdiri itu sunat sebelum melaksanakan sholat, dan ini semua dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kita berdiri, Rabbi a'udzubika min hamajatis sayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Semuanya bisa doa tersebut? Bu, bisa doa tadi? Rabbi a'udzubika min hamajatis sayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun bisa? Yang bisa ngacung ibu-ibu? Bisa? Silakan baca. Tolong siapin mic satu, yang kagak ada kabelnya, ribet yang ada kabelnya mah. Ayo Bu, baca Bu. Bismillah dulu. Mati kali Kang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Shadaqallahul adzim. Nih, ibu tinggal milih mau wangi apa. Ada Hajar Aswad, ada Haromen. Monggo. Hajar Aswad. Punten. Ya. Tuh satu tuh keluar ya. Emang kening banyak ini. Jadi ceramahnya sampai minyak habis. Subhanallah. Ya. Biasakan ketika kita mau sholat minta perlindungan dari Allah dari setan, ya. Kenapa dari setan? Karena kehadiran setan bisa jadi di hadapan kita, bahkan bisa jadi dalam hati kita. Dalam keterangan lain boleh pengganti daripada Rabbi a'udzubika min hamajatis sayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun, membaca surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sebelah sini ada yang bisa surat An-Nas? Ayo, minyaknya masih banyak. Ayo, ayo deh. Kalau anak-anak tambahin 10.000. Ayo, ayo anak-anak yang berani. Masa kulau juburobinas kagak berani? Nih ditambahin 10.000. Minyak satu sama wit 10.000. Ayo deh, harus berani. Kasih mic. Ayo, nggak apa-apa, perempuan juga apa-apa. Tuh anak-anak tuh. Ayo.
Ayo pinter. Kalau hadiahnya kurang nanti minta sama Pak RT. Mangga teh. Siap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Subhanallah. Nih, kasih A. 10.000 sama minyak wangi. Minyak wangi yang jangan nawar ya. Alhamdulillah. Lalu yang ketiga, lalu yang berikutnya sunnah sebelum sholat adalah bersiwak. Nah ini kayunya seperti ini ya. Siapa yang bisa mengartikan hadis rok'ataini bisiwakin khairum min sab'ina rok'atin bi ghairi siwakin? Ada yang bisa? Ini paling banyak jamaahnya. Halo? Rok'ataini bisiwakin khairum min sab'ina rok'atin bila siwakin. Ya, kayunya boleh cuma 10.000. Tapi kata Rasulullah, barang siapa orang yang sebelum sholat bersiwak terlebih dahulu, menggosok giginya dengan kayu seperti ini, lebih afdol 2 rakaat sholat bersiwak terlebih dahulu, lebih afdol daripada sholat sunat 70 rakaat tanpa bersiwak. Subhanallah ya. Itu diantaranya salah satunya. Siapa yang bisa mempraktekkan siwak boleh ke depan, langsung siwaknya dikasih. Kang, ayo Kang. Ayo Kang. Iya, bukan bekas, ini mau punya saya, mau libereken. Nih, cuma caranya doang, ini kan belum digeprek nih ya. Coba itu dari sebelah kanan, itu iya, balikin ke sebelah kiri, terus digini-gini kan. Nah begitu, ya udah milik bapak ya. Siap, pakai ya. 2 rakaat sholat bersiwak terlebih dahulu lebih afdol daripada 70 rakaat orang yang tidak bersiwak. Makanya besok kalau ada tukang beginian cepat beli ya. Yang penting beli aja dulu, jangan mikirin makainya. Kalau tidak terbiasa kadang-kadang suka ketinggalan terus di rumah Pak. Makanya kalau bisa tempelin, ikat sama kunci motor. Ke masjid bawa motor pasti dibawa ninya ya, insya Allah Pak. Pakai berikutnya ya, berarti Robbi a'udzubika min hamajati sayatin udah ada yang hafal. Qul a'udzu birabbin nas, insya Allah semua hafal. Minimal besok praktekan. Kita mengaku cinta kepada Nabi, alamatul itaati fi sunatihi saniyah. Ciri orang cinta kepada Nabi senang kepada sunnah-sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya sunnah seorang laki-laki yang akan sholat memakai sorban, memakai imamah, memakai riddah. Ini ketika kita dikasih sama yang pulang umroh, jangan cuma dikasih istri jadi kerudung, rugi Pak. Rok'ataini birriddatin khairum min sab'ina rok'atin bila riddatin. 2 rakaat sholat sunat memakai selendang, memakai riddah lebih utama daripada 70 rakaat orang sholat tidak memakai riddah ya. Yang paling baik di mana Pak Haji? Di kepala. Ini saya contohin, nanti yang bisa saya kasih 50.000 sama minyaknya 2, ambil tereh beak maksudnya ya. Yang bawa boleh. Bapak-bapak ya, ibu-ibu enggak usah. Tarik ke belah mana? Kanan. Dari kanan tarik ke sebelah kiri. Tarik lagi ke depan. Sisanya dimasukin. Bisa ditarik ke depan, bisa ditarik ke belakang. Kayak rambut. Ada yang bisa? Pak, ada yang bisa? Coba ya.
Ayo, duit 50.000 sama minyaknya 2. Pak Asep, mana Pak Asep? Bisa kan? Mangga. Tapi biar bagus kayak saya ya. Ayo. Ayo, nggak apa-apa. Bapak-bapak yang menilai. Gimana? Alhamdulillah. Ya cuma menceng-menceng dikit mah gak apa-apa Pak. Namanya orang gak ngaca. Udah Kang. Ya. Ini kalau bukan sorban dapat ngasih orang, saya kasih lagi. Saya pantrang kalau ada dikasih orang, saya kasih lagi pantrang. Kenapa? Makin nyenengin yang ngasih. Padahal harganya nggak seberapa, paling 50.000 Pak. Ya. Tapi selalu saya pakai pengajian rutin, pengajian ceramah dan lain sebagainya saya pakai. Kenapa? Biar yang memberinya dia senang. Punten Kang Sep. Ya. Duitnya. Tenang aja Bu, cuma duit 50.000 mah. Tadi mau ke sini ada orang yang harus ditinggal mati sama suaminya, kesurupan. Katanya suaminya masih ada di rumahnya, tolong Pak Haji katanya sempurnakan. Katanya saya nggak bisa menyempurnakan orang udah mati ya itu. Tapi saya usir aja, kata saya, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahu fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijarah. Ya Allah, bi icih jeung mangcilo sinapisah hatena. Nah, pas dibuka ada 100.000. Alhamdulillah, makanya nggak rugi dikasih Kang Asep 50.000 karena guru kita ya, ngasih sama guru, insya Allah balasannya bukan 110 tapi 1900 kali lipat. Insya Allah. Subhanallah. Kenapa Kang Asep agak grogi pakai sorbannya? Pertama karena tidak biasa ya. Kalau saya sudah biasa cepat saya mah. Dan kalau ceramah saya tidak berani begini Pak, pakai sorban kemana-mana nggak berani. Tapi kalau sholat saya selalu usahakan pakai ya, walaupun sama istri sendiri sholatnya. Tadi juga salat maghrib pakai, cuma bukan yang ini. Kata suami, kata istri saya kayak sultan katanya. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, subhanallah. Nah ini sebetulnya hal-hal yang sepele, yang semuanya Pak insya Allah bisa, tapi ternyata kita belum terbiasa ya. Setiap malam kita peringati kelahirannya. Jamaah sekalian, bukan tidak boleh, bahkan bagus untuk lebih menanamkan mahabbah kita, mahabbatan ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat, ulama mengatakan ciri orang cinta kepada Nabi itu adalah menghidupkan sunnah dalam kehidupannya. Di luar sholat sudah berapa sunat? Azan 1, iqomat 1, lalu kita membaca doa setelah iqomat. Aku mau wa adamati mada samawati wa ma fil ard, lalu membaca Rabbi a'udzubika min hamajati sayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun, atau membaca qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas, dalam rangka melaksanakan atiullah wa atiur rasul. Karena ketika taat kepada Allah tapi tidak mengikuti Rasulullah ketaatannya, la tuqbalu ta'atuhu, ketaatannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah berdiri kita memakai bersiwak, setelah bersiwak kita memakai sorban,
ketika itu barulah masuk sholat. Di dalam sholat ada rukun sholat, ada sunat sholat. Sunat di dalam sholat dibagi dua, ada sunat hayat, ada sunat abad. Ketika meninggalkan sunat hayat tidak mesti harus sujud sahwi, tapi ketika meninggalkan sunat abad sholat, maka itu tidak mungkin akan paham kita tanpa belajar dengan guru-guru kita. Guru-guru kita punya guru yang nasabnya nyambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jamaah sekalian, dari mulai rukun qalbiyah, rukun fi'liyah, rukun qauliyah, karena takrif sholat itu sendiri adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim bisaroid, bahwa sholat itu adalah diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, dan memenuhi syarat-syarat sholat dan melaksanakan seluruh rukun-rukun sholat dan meninggalkan hal-hal yang membatalkan sholat. Setelah itu kita diajarin lagi oleh ulama kita yang sambungannya sama, nyambung dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beristighfar. Jamaah sekalian, lalu kita membaca doa, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Barang siapa yang membaca 7 kali Allahumma ajirni minan nar setelah sholat maghrib, maka kalau dia meninggal malam itu, maka 7 pintu neraka telah ditutup oleh Allah untuk baginya. Begitu pula barang siapa yang membaca setelah sholat subuh 7 kali Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, ketika mati di siang hari itu, maka 7 pintu neraka ditutup baginya, dibuka 8 lawang pintu surga untuknya. Subhanallah. Ya, makanya jangan dibiasakan, apalagi usia sudah seperti Pak Haji Jamil 55 tahun 6 bulan. Jamaah sekalian, kalau hidup umpama sama dengan Nabi, tinggal berapa tahun lagi kita akan meninggal dunia, Pak. Ya, itu diantaranya. Makanya tadi Pak RT ngingetin kita, yang mau demo tapi kudu tahu urusannya. Sebetulnya kalau bilang kalian mau demo, pertama yang harus demo Haji Jamil. Kenapa? Karena dikatakan bahwa guru adalah beban negara. Ya kan? Saya mulai pulang pesantren tahun 91 sudah jadi ustadz, sudah jadi penceramah, sudah jadi guru, sampai sekarang belum pernah ada yang gaji. Apakah jadi beban negara? Kenapa saya tidak demo? Percuma, mending juga ceramah. Betul. Ya, ilmu kita manfaat, toh rezeki tidak bisa ditentukan. Belum tentu yang mereka gajinya dalam 1 bulan 200 juta yang dari DPR MPR, belum tentu duit halal. Ya, belum tentu jadi berkah. Berkah itu kata Rasulullah, al barakatu ziyadatul khair. Barokah itu tambah-tambah kebaikan. Buat apa punya duit banyak, sholat subuh ketinggalan? Itu artinya tidak berkah. Anak susah diatur, istri murugul. Jamaah sekalian, apa? Karena biasanya jamaah sekalian dari uang-uang yang tidak halal inilah yang menjadi racun bagi kita dan keluarga kita. Saya waktu di pondok sama Ki Abdul Hamid, di belakang pondok Pak ada pohon buah, dan pohon buah itu di tempat pekuburan, tanahnya tanah pekuburan. Karena saya santri baru jamaah sekalian, dan ketika buah tersebut masih pada muda berjatuhan ke bawah, lalu saya pungutin, saya kupasin, saya bikin sambel, ya mau ngerujak bahasanya, mau metis. Begitu saya udah potongin tuh buah, datanglah Kiai Mil, mohon Kang, eta buah di mana? Tidinya tukangan kobong, nyaho nu bogana. Untuk Mil, jangan makan barang yang subhat. Jelema nu sok ngadahar barang haram, tak pondok umurnya pendek dan ilmunya tidak manfaat. Saat itu juga saya kumpulin lagi tuh buah yang sudah dapat ngupas, sudah dapat motongin, saya aurin lagi ke belakang pondok. Ya Allah, ya Rabbana ya Karim. 2 yang saya takutkan, yang pertama mati muda, yang kedua tidak manfaat ilmu. Kata saya, buat apaan di pesantren lama-lama kalau manfaat ilmu tidak ada? Subhanallah. Saya dulunya perokok berat, tapi begitu lagi ngerok, lagi makan sama teman-teman, ya di pondok, saya taruh nih rokok Pak di sini di telinga saya.
Lalu lewat tuh kiai, diambillah rokok saya di telinga saya. Iya rokok saja nan nyempil wae di dia. Ketika ngaji dibahas tentang rokok, makanya Mel, kalau bisa jangan sampai ngerokok. Nanti puntung kiai pun kagak pernah ada, direbutin sama santri. Semenjak itulah saya tidak lagi merokok. Ngopi tadinya sudah nyandu Pak, kalau kagak ngopi puyeng nih kepala. Tapi begitu masuk pondok pesantren, karena modal saya pesantren cuma 15 liter beras saja yang dikasih oleh ibu, sesisanya tidak dikasih apa-apa. Di mana mau ngopi kita? Duit Allah. Ya, berhentilah ngopi, dan alhamdulillah sampai sekarang saya tidak ngopi, tapi berganti dengan susu. Tahu susu? Iya. Dan alhamdulillah umur sudah 55 tahun 6 bulan nyusu nggak pernah berhenti. Apa sih Bu? Nyusu netek. Nah, makanya kemarin ada tuh ibu-ibu yang, Pak Ustadz saya mau berhenti netek. Kata saya, anaknya laki apa perempuan? Laki-laki Pak Ustadz. Ya boleh, cuma laki-laki mah nantinya akan kambuh. Umur 20, 22, 25 sampai nikah, sampai aki-aki kambuhnya nggak bisa diobatin lagi. Kalau perempuan mah cukup bismillahirrahmanirrahim, lalang usai jabang bayi teko katon susune biangan nih kayak batang indeleng teko muh dengan kehendak Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Udah cukup. Yang penting ada telur rebus sama nasi putih segede buntut kendi. Udah cukup. Itu jampenya itu Pak. Nah, makanya banyak yang datang ke rumah Pak Haji Jamil, saya bacain itu aja. Padahal itu di Al-Quran nggak ada, di hadis pun nggak ada. Adanya di nenek-nenek orang tua dulu. Saya aja nggak ngerti sampai sekarang itu kalimat lelenguse jabang bayi. Lelenguse apa Bu? Nggak tahu ya. Kalau jabang bayi berarti anak kecil. Lelenguse jabang bayi teko katon-katon. Apa teko katon-katon? Nah, susune biangani. Apa tuh susune biangani? Kayak batang indeleng teko. Kayak batang indeleng teko muh-muh. Saya aja yang baca bingung sampai sekarang. Tapi setiap datang orang yang mau nyape anaknya saya baca. Alhamdulillah 100.000 mah dapat. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Dan itu ijazahnya dari orang tua saya, emak saya. Dan emak saya bukan santri, tapi bisa baca Yasin. Ya tadi tuh mempokin anak-anaknya aja pakai sairan. Ya jemaah sekalian, makanya subhanallah, walaupun jauh dari ulama, dari kiai, kenapa Pak Haji kalimat begitu dipakai? Karena ujungnya ada kalimat dengan kehendak Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, kalau sudah Allah yang izin, Allah yang berkehendak, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Yakin, pertama ikhlas yang mendoakannya, yang kedua yakin yang minta doanya. Itu kunci dikabulnya doa. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Kenapa kita kadang-kadang anak sendiri aja ngedoain anak kagak mempan Bu, malah suruh kiai yang ngedoain anak kita. Kiai tiup kepalanya kiai, kiai doain anak saya biar soleh kiai. Ya, padahal udah diajarin sama Rasulullah, Rabbi habli minas solihin, Rabbi ja'al muqimas sholah wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal du'a, Rabbana hablana min ajwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Cuma kitanya aja karena tidak istiqomah, tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru sedikit-sedikit. Maka mulai, ayo mulai. Ya, mulai dari hal-hal yang kecil yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama ketika kita mau sholat, ketika dalam sholat jangan pernah meninggalkan sunnah-sunnah sholat, dan juga setelah sholat biasakan duduk walaupun hanya 5 menit, walaupun hanya subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Biasakan diri, karena khairu amali adwamu wa iqala, sebaik-baik amal adalah yang mudawamah walaupun amal itu sedikit. Ya, kita berharap dari Maulid Arba'in ini kan
ini menjadi satu amalan yang akan menyebabkan Allah ridhokan kepada kita. Rasulullah memberikan syafaat kepada kita. Setidaknya ketika kumpul bersama-sama di sini, minimal tadi wa alamatul itaati sani wa aktsaru sholati alaih, minimal memperbanyak bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tuh. Yang pertama tadi aqimis sholah wa ata'uz zakah wa ita'iz zakah. Yang kedua atiullaha wa atiur rasul. Yang ketiga, nah diantaranya anis kurli wali walidaika, ya, bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bersyukurlah, berterima kasihlah kepada kedua orang tua kita. Subhanallah, ya, tidak akan diterima syukurnya kepada Allah kalau kita anak tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada kedua orang tua. Ya, sedangkan doa orang tua apa kata Nabi? Doa walidi li waladi ka doai nabi li ummati. Doa ibu bapak kepada anaknya laksana bagaikan doa kepada Nabi. Dalam keterangan yang lain dikatakan ridho rabbi wa ridho walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Ridhonya Allah kepada hambanya tergantung ridhonya orang tua kepada anaknya. Apakah tidak cukup? Ditambah lagi dengan ayat yang lain wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Beribadahlah hanya kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Setelah itu posisi kedua wabil walidaini ihsana. Makanya tidak akan diterima syukurnya seseorang tanpa berterima kasih kepada kedua orang tuanya. Bagaimana caranya ketika orang tua kita sudah meninggal? Yang pertama, berbuat amal soleh, karena setiap amal solehnya anak, orang tua akan kebagian daripada keuntungan amal soleh yang dilakukan oleh anak, ya. Yang kedua, wayastaghfir lahum, dan memohonkan ampunan untuk mereka berdua. Wayatasodakolahuma, dan bersodakohlah kalian untuk orang tuamu. Ya, ini di sini bapak-bapak kalau ngisi keropak masjid biasanya berapa duit pak? Goceng. Ya, besok-besok 20.000. Yang goceng buat kita, yang goceng buat emak kita yang udah nggak ada, yang goceng lagi buat bapak kita yang nggak ada, ya, yang goceng lagi buat kakek kita yang sudah meninggal. Itu biasakan, ya, jamaah sekalian. Dan insya Allah dengan istiqomahnya beramal seperti itu, rasakan oleh antum semua 40 kali Jumat selalu bersedekah untuk diri pribadi, bersedekah untuk orang tua yang telah tidak ada, ya, rasakan sendiri rizki yang akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang penting 40 kali Jumat jangan pernah los, ya. Kenapa? Karena jaminan orang berbaik, berbuat baik kepada orang tua itu subhanallah membuka pintu rezeki. Justru kenapa orang kadang-kadang karena orang sudah menetes semplek nincak semplak, nah kerges raga katindih tangga sudah terjatuh tertinggi tanda pula. Kenapa? Karena kadang-kadang sudah ada ucap orang tua kaluhur siat tong sirungan kehandap tong akaran. Artinya orang tua kalau sudah benci, sudah nyeri hati, sudah sakit hati kepada anak, sulit rezeki terbuka. Bu, kalau kita masih punya orang tua, kira-kira seminggu ngasih 5.000 mau nggak? Kira-kira malu nggak? Malu bu. Kita datang-datang, assalamualaikum mak, punya duit enggak? Enggak, nih goceng. Seminggu sekali goceng. Kira-kira mertua kita ngomongnya gimana? Dasar mantu pelit. Ya, tapi kalau 5.000-nya sambil ke majelis taklim, 5.000-nya sambil ke masjid, tapi istiqomah, insya Allah bukan hanya bikin senang orang tua yang dikirimin sedekah, tapi rezeki kita pun akan selalu terbuka. Subhanallah, ya. Dan ini saya sudah laksanakan. Makanya seringkali guru kita Ki Hasan Basri menyampaikan hal tersebut. Orang yang ngeh sama guru, orang yang ngeh sama orang tua, rezekinya
kantongnya tidak pernah akan kosong. Ya, akan selalu ada. Jamaah sekalian, dan itu dirasakan oleh al-fakir. Dirasakan oleh al-fakir. Kebetulan sekarang mertua tinggal satu doang, emaknya Bu Haji, tinggal satu-satunya, udah kurang dengek lagi. Kata saya, mak udah Mi, jangan suka diajak ngobrol, ditanya pengen apa, beliin aja. Udah dibeliin, suruh milih pengen apa, ya beli lele, kasih yang mentahnya. Barangkali mau digoreng, mau dipepes, ya mau dicobek, terserah emak. Jangan dikasih matengnya. Kadang-kadang serba salah kalau udah orang tua. Aing mah teu beuki, pais lele. Nah, makanya dikasih yang mentah aja udah. Itu. Ya Allah ya Rabbana. Kita kalau pulang dari pengajian biasanya kalau di mana-mana bawa parsel, Pak. Ini bicara di mana-mana ya. Bukan di sini. Bukan berarti nagih dan ngingetin, bukan. Enggak sama sekali Pak RT. Ya. Itu. Makanya pagi-pagi ini kalau dibuka, kata saya, emak pangabekina tak pisahkeun. Biasana anggur hidung. Iya, anggur yang hitam itu yang kagak ada bijinya, Pak. Itu kesenangan mertua saya. Ya, yang gak ada bijinya kan enak tuh, manis. Ya, kata saya, sama apel merah. Itu kesenangannya. Kalau ada bekakak ayamnya biasanya pahanya, Pak. Ini mah nyeritain kesenangan orang tua. Kenapa? Karena tahu saya apa yang mereka mau. Kalau emak saya dulu masih ada dadanya, dada mentok. Itu bener, sampai sayapnya harus ke bawah. Tuh. Kalau mertua istrinya Bu Haji beda, dia pengennya paha terus. Ya, berarti beda. Ini sama saya berarti. Kalau saya senangnya paha, Bu. Ya, terutama paha istri saya. Nah, ini mah bicara real baik. Gak usah di suput selindung ya bahasa orang sini, subhanallah. Nah, ini diantaranya. Makanya malam hari ini ayo, nggak usah banyak-banyak. Ini masih ada 3 lagi nih. Minyak wangi. Ada yang warnanya hijau. Ini bau naon Kang dah. Tadi MC mana MC? MC. Oh eta, enggak kita masih Kang. Ya, nek milih apa? Udah itu ya. Ini 2 lagi Pak. Ya, tadi yang belum dapat mana nih? Depan ya? Depan mau udah dapetan. Minyak udah dapat. Di panggung udah dapat. Yang belum dapat belah mana nih? Belakang. Hah? Belakang. Belakang. Oke, ya, belakang. Ya. Saya cuma mau nanya doang, ya, mau nanya doang. Ketika lahirnya Nabi tanggal 12 Rabiul Awal, ya, tahunnya tahun gajah. Saya mau nanya tahun Masehinya tanggal berapa, bulan apa? Ya. Bulannya bulan apa? Tanggalnya tanggal berapa? 17 Agustus, hari kemerdekaan itu mah. Ya. Tanggal 20 tanggalnya, bulannya April. Mana? Nih. Berapa orang yang April? Ayo sini biar habis. Saya sudah capek nih ceramahnya. Ya. Ya, udah sekalian tuh sama Ustadz satu. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kepanjangan juga kita nggak bakalan ingat. Ketika ingat ceramah Haji Jamil tanggal berapa nih? Tanggal 7 ya. Tanggal 7 ngingetin kita banyak sunnah-sunnah yang sering kita lupakan. Salah satunya adalah tadi membaca doa. Toh kita kadang-kadang ketika orang membawa-bawa ini sholat pakai siwak terlebih dahulu, kadang-kadang di kalangan umat Islam NU malah disebut aneh. Kalau rokok setiap hari ngejaplok di bibir itu aneh. Ya, tapi ini yang menjadikan sholat 2 rakaat lebih afdol daripada 70 rakaat. Kenapa harus aneh? Ya, mestinya jangan ustadz yang punya begini, mak kita yang bukan ustadz. Kalau ustadz mungkin kualitas sholat 2 rakaat juga kualitasnya beda. Sementara kita kadang-kadang sholat 2 rakaat malah 1 rakaat udah salam. Saking lupanya karena banyak urusan.
Jamaah sekalian, ya itu diantaranya. Jadi sedikit-sedikit ayo biasakan, dan tidak boleh melarang-larang orang kalau memang mereka punya kebiasaan. Contoh, bapak tadi auratnya dengan Jumatan membawa duit dan sedekah kepada orang tuanya, biarkan, walaupun tidak wirid, dia tidak bersiwak, tidak apa, nggak apa-apa. Ini nggak bersiwak tapi dia rajin, ya. Diantaranya adalah wiridnya, karena mereka takut dikatakan man taroka wirdan fahuwa kirdun. Sesungguhnya orang yang meninggalkan wirid dia adalah mandahong. Tahu mandahong? Rajanya monyet. Oh, itu kan takut. Jamaah sekalian, akhirnya dia wirid, dia auratnya dengan wirid atau amalannya dengan wirid, silahkan. Oh, saya mah bulan Maulid pokoknya 1 hari 1 malam mesti 4044, silahkan. Saya mau baca Quran aja auratnya, monggo. Ya, yang penting ada sesuatu hal yang menjadi kebiasaan kebaikan dalam diri kita. Nanti akan ngaruh kepada istri kita, ngaruh kepada anak kita. Ya, jangan kita nyuruh tahajud sama istri sementara kita tidak tahajud. Insya Allah sampai kiamat istri kita nggak tahajud. Ya kan? Ya, saya aja yang namanya dipungut ustadz sama orang, Pak, Bu, nyuruh nyontoin sama istri saya 11 tahun, istri baru ngikutin sholat duha 11 tahun. Mi duhana mi heueuh ngeunang akang mah duha betul, can kukumbah, can nyeuseul, can ngejo. Jadi kita yang ngomong ngajak duha, dia ceramah kayak ustazah. Kata saya lah diajak duha jadi ngacacang kieu ieu. Nah, besoknya lagi seminggu kemudian atuh ari keur ari mah duha kajenting mi 2 rakaat ge. Rewel banget lelaki teh ah. Itu ada aja kalimatnya. Nah, kata guru saya, doain aja Ji, doain. Saya doain, ya Allah, mudah-mudahan ya musarrifal qulubi sarrif qulubana, ya Allah, yang membulak-balikan hati manusia, balikan hati istri saya ya Allah biar mau sholat duha. Ya, dan akhirnya alhamdulillah gara-gara ada guru TK yang waktu itu belum sholat duha di rumahnya, beliau minjem mukena sama sajadah ke Ibu Haji. Bu Haji, iya Bu, ada apa? Saya belum sholat duha di rumah, boleh nggak pinjam sejadahnya sama mukena? Kata Bu Haji, ya monggo, kalian aja di kamar Bu Haji tuh. Nah, disitulah Allah memberikan hidayah dan taufik. Ketika disampaikan, dianterin lagi tuh mukena sama sejadah, mungkin dalam hatinya ngomong, rumah saya, sejadah saya, mukena saya. Kenapa orang lain berani sholat di rumah saya, sementara saya yang punya mukena, yang punya rumah, yang punya sajadah kagak sholat? Akhirnya alhamdulillah jamaah sekalian, beliau mulai sholat duha. Dan sekarang ini sudah nggak disuruh-suruh lagi, ya. Subhanallah, ternyata luar biasa. Itu segitunya teh ustad yang nyontoin, nyuruh, malah diceramahin sama istri. Ya, apalagi kita, ya, santri bukan, ustad bukan, apalagi kiai juga bukan. Jamaah sekalian, lalu kita nyuruh, kita ngajak, sementara kita sendiri tidak melakukannya, sulit Pak, sulit. Ya, makanya ayo ida binabdi, dari diri kita terlebih dahulu. Biasakan membaca Quran walaupun hanya 5 ayat setiap sholat. Biasakan wirid setelah sholat. Biasakan membaca sholawat walaupun hanya 11. Ya, kalau memang cinta kita kepada Nabi, buktikan sebagai ciri cinta kita kepada Nabi. Yang pertama, hidupkan sunnah Rasul dalam kehidupan. Yang kedua, perbanyak membaca sholawat. Dan biasakan aurat-aurat, wirid-wirid yang diberikan, diajarkan oleh guru-guru kita yang silsilah keilmuannya nyambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan guru-guru kita yang istiqomah mengajarkan ilmunya senantiasa diberikan panjang umur, taat, sehat walafiat yang sempurna dan paripurna. Orang tua kita, sesepuh-sesepuh kita yang ada lingkungan di BCM, semuanya mudah-mudahan menjadi contoh-contoh bagi kita semua regenerasi untuk memberikan contoh lagi kepada anak-anak kita. Karena saya tadi lewat CP Pak, waktu mau ke sini, astagfirullahaladzim, ada sekelompok anak-anak yang lagi pada main bola, non kesininya pada main HP masing-masing, ada 10 orang mah. Ya, ada sebelah sininya yang
apa main musik jamaah sekalian. Tapi begitu masuk ke sini, subhanallah, dari ibu-ibu, bapak-bapak sampai anak-anak, mereka semua ikut membaca marhaban, mereka bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata saya, BCM bukan sembarang BCM, berarti Bumi Cikarang seneng maulid. Lanjutkan ya. Saya ngajak masyarakat di pekampungan susah Pak ya, susah ketika diajak, ayo Bu kita maulid keliling, Kang Haji teu mah duit 1 juta ieu teh ya kusorangan mah cek urang teh atuh untong kusorangan. Yo ada keluarga kita, keluarga besar Bani Aleh, ini Bani Alim, ini Bani Ani, ini Bani Agan, sabani Pak. Nah, saya punya saudara, kebetulan bapak saya punya saudara itu 9, saya punya saudara 11, istri saya punya saudara 8. Dan alhamdulillah dari bani-bani ini saya kumpulkan. Kata saya, ini bulan Maulid nih, ayo kita maulid ya. Jadwalnya ketika saya tidak ada acara keluar maulid. Dan alhamdulillah ya, dari keluarga kita dulu, karena kebetulan ya ketika kita memberikan contoh dan kita sendiri yang menjadi penggeraknya, Pak, insya Allah nanti anak-anak kita, regenerasi kita pun akan sama mengikuti kita bersama. Alhamdulillah sudah 1 jam saya ceramah ya. Tadi naik jam 10 lewat 4 menit, sekarang lewat 6 menit ya. Demikian itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mudah-mudahan manfaat yang benar, dan yang keliru dan salah mutlak kebodohan al-fakir. Nanti insya Allah untuk doa guru kita yang akan memimpin kita aminkan, dan mudah-mudahan kita semua malam hari ini mendapat keberkahan dari maulid yang kita laksanakan, dan mudah-mudahan pula bukan hanya sekedar maulid, tapi kita diaku sebagai umat Rasulullah yang akan diberikan syafaat di hari kiamat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya yaitu doa penutup dari guru kita Ustaz Haji Dirang Jurong. Kepada beliau kami persilakan. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yang belakang yang di atas. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad. Salli wa sallim wa radiyallahu tabaraka kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tuballighuna biha hijab baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyyikal karim alaihi abdulus salati wa taslim fi lutin ma'afiyatin wa salamatin wa bulughil maram. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma afi an ummati sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma asqina min haudi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arzuqna mutaba'atan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qawlan wa fi'lan zahiran wa batinan. Allahumma ij'alna min khiyari ummati wahsyurna ghadan fi zumrati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa
وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين نسألك الإجابة ببركة الفاتحة أعوذ